Nama saya Aldi Gunawan, NIM MA 180003. Kelayakan bisnis ada pengertiannya, yaitu tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Di sini ada studi pada dasarnya membahas berbagai konsep. Dalam studi ini pertimbangan mengenai ekonomi dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usahanya. Faktornya di sini ada jenis data, contohnya studi kelayakan bisnis, business plan-nya ada di sini semua tertera. Keterkaitan antara SKB dengan rencana bisnis di sini udah ada, tidak dapat dilaksanakan. Ide bisnis, studi kelayakan bisnis, layak atau tidak layaknya, rencana bisnis, pelaksanaan bisnis sudah ada di sini semuanya. Manfaat studi kelayakan bisnis tentu sangat bermanfaat untuk merintis usaha yang baru, misalnya membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, mengganti peralatan atau mesin untuk menambah mesin baru, atau memperluas cakupan usaha dan sebagainya. Untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi, proyek A atau proyek B dan sebagainya lainnya. Nah, di sini untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, itu tinggal dikembangkan usaha yang sudah adanya, bagaimana untuk peralatannya, pengembangannya, seperti apa manajemennya, contohnya seperti itu. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis, di sini ada pihak wirausaha pemilik perusahaannya, pihak investor dan penyandang dana, pihak masyarakat dan pemerintah. Nah, ini penjelasannya. Tujuan studi kelayakan bisnis tentu ada tujuan yang dilakukan untuk studi kelayakan adalah menghindari ketelanjuran penanaman modal yang terlalu besar atau peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Nah, di sini ada penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Tentu sangat harus berhati-hati. Tentu saja studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan resiko kegagalan dari investasi bisnis, ya kan? Studi kelayakan, intensitas studi kelayakan, ada beberapa faktor mempengaruhi intensitas kedalaman dalam studi kelayakan. Berdasarkan model investasi, tidak ketidakpastian proyek. Elemen kita lewati semua investasi semakin besar. Tahapan studi kelayakan bisnis, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan yang utama, tahap memformulasikan tujuannya, tahapan analisis, tahapan keputusan. Nah, di sini ada keputusan. Bila mana kita tahapan studi kelayakan bisnis, semuanya pasti mempunyai tahapan keputusannya. Proyek studi kelayakan bisnis, gagasan utamanya, tujuan, visi dan misi. Tentu visi dan misi itu sangat utama dalam membangunkan proyek atau perusahaan. Analisis, evaluasi, pasar, produksi, operasi, manajemen, keuangan, aspek lain. Keputusan dilaksanakan GO, tidak dilaksanakan no go, ya. Penemukan ide atau merumuskan gagasan. Tahap kita lewat penemuan idenya, ya. Tahap memformulasikan tujuan, di sini sudah ada semuanya. Tahapan analisisnya sudah ada, struktur pola pikirnya, faktor lingkungannya, sosiopolitik dan teknisnya. Aspeknya kita lewati, finansial. Nah, di sini tahapan keputusan. Langkah yang terakhir adalah tahapan mengambil keputusan adalah apakah bisnis layak dilaksanakan atau tidak. Tahapan keputusan itu karena menyangkut keperluan investasi yang mengandung resiko. Semua pasti ada resiko yang namanya kita terjun ke dunia bisnis atau ada membangun usaha. Maka keputusan bisnis biasanya berdasarkan beberapa kriteria investasi seperti payback period, PBP, net present value, NPV, internal rate of return.